Alat berat ya, kita jumpa lagi teman-teman. Tetap semangat ya, tetap jaga keselamatan. Jadi di konten kali ini kita akan membahas sebuah cerita ya, sebuah problem di mana sebenarnya teman-teman untuk materi ini berhubungan dengan hidrolik sistem ya. Dan saya pastikan lah teman-teman tidak akan dapat materi ini di tempat training manapun ya. Tidak akan pernah dapat, baik itu basic mekanik, basic mesin kos atau basic 1, basic 2 ya, ataupun sampai ke troubleshooting, MTA dan lain sebagainya, ini nggak dapat ya, karena ini materi saya pribadi ya. Dan ini itu tidak ada dijelaskan di shop manual ya. Jadi saran saya simak video yang sampai selesai teman-teman. Oke, jadi ada terjadi kerusakan pompa hidrolik seperti ini ya teman-teman, di mana su-nya atau su piston itu rusak ya. Ini apa sih namanya, kepapas ya. Ini bukan retak lagi, bukan crack lagi, apa sih namanya kalau bahasa habis itu, bahasa teknikalnya aku lupa juga. Ya jadi seperti ini su piston yang teman-teman ya. Kalau teman-teman yang pernah bongkar overhaul kan begini, wah itu paling penyebabnya dari oli ya kan. Oke, oh itu kan penyebabnya apa ya namanya, udara. Oh sorry, oli itu kan ada banyak ya. Pertama oli tidak genuine, kemudian olinya tidak spek bang. Oke, misalkan harusnya kan menggunakan oli 10 atau SAE 10 atau HO46 misalkan. Kalau Komatsu dia menggunakan oli yang lain, misalkan oli 30 lah, oli 90 misalkan kan. Berarti kan bukan speknya. Kedua, penggantian olinya lama bang. Harusnya diganti di 4.000 atau 5.000 jam, nih enggak. Kemudian dia menggunakan breaker ya, banyak istilah teman-teman ya. Atau misalkan terkontaminasi, olinya itu terkontaminasi oleh air misalkan. Dipaksakan operasi jadi overheat. Nah, faktor overheat itu udah umum lah teman-teman ya, pasti teman-teman udah paham. Tapi ada faktor lain teman-teman di luar itu. Yang ini bagian dari maintenance yang sangat sederhana teman-teman ya. Dan ini beberapa kali pernah ditanyakan ke saya, dan ya kita kasih apa ya, kasih saran, alhamdulillah ya. Jadi saya pun pernah nanganin problem ini, itu tidak sengaja juga ya. Apa ya? Sebenarnya operator tidak merasakan apapun, Pak. Dan waktu itu kita lagi servis, ini udah lama videonya ya. Aku ambil tanda-tanda kerusakan yang dimana jika tanda ini muncul, pompa bisa rusak. Itu maksud saya teman-teman. Ya. Pernah ada error aneh di sini kalau pas. Bang ada ininya nggak bang? Kunci? Pinjam kunci batak ya. Ya diganti itu udah buntu nih. Jadi ini ke atas, harusnya ke bawah dia levelnya. Apa sih? Oke teman-teman, dari video ini datanya adalah sebenarnya oli hidroliknya tidak over. Justru oli ini levelnya di bawah low. Kalau kita lihat isi gelasnya di bawah low, teman-teman. Tapi kondisinya seperti ini. Yang kedua, ini tidak ada error terjadi kebuntuan. Ini di unit PC 21010 yang dimana udah dipasang clogging sensor di returnnya kan. Harusnya ada error, ini nggak ada. Baik itu aktif ataupun di mechanical, catatan mechanical-nya ini nggak ada error terkait ini ya teman-teman. Terus next, nah, ini ke atas olinya penuh ya, kita buka ini ya. Nah, kita buka, dia turun nggak ini ya? Kita lihat ya, turun. Ya kan? Nah, jadi udah ada untuk bisa ini. Jadi kalau kita berbicara sistem hidrolik ya, tangkinya di Komatsu sendiri di PC 200 strip 7, strip 8, strip 10 misalkan, itu kan dinamakan dengan pressure rest atau bertekanan ya. Mana tandanya sebenarnya ada tutupnya lah gitu, tandanya bertekanan. Jadi kalau kita ngomong tekanan itu kan ada dua ya.
tekanan itu rata-rata kalau di tangki istilahnya itu ada dua, ada disebut dengan tekanan atau pressure, eh, ya pressure ya. Kemudian ada vakum atau kevakuman atau istilah lain sering kita ngomongnya suction. Jadi kalau tekanan atau pressure ya istilahnya nanti ada low pressure, ada operating pressure, ada high pressure, ada over pressure. Tapi kalau kevakuman rata-rata yang ngomongnya vakum aja ya atau suction, atau bahasanya bukan intake juga sih. Jadi nanti tandanya negatif ya. Dia baca kalau suction itu negatif pressure. Tuh teman-teman. Yang kedua, di dalam tangki hidrolik sendiri ya teman-teman. Itu memang ada dua valve istilahnya. Pertama, pressure itu dinamakan pressure valve. Vakum itu dinamakan vakum valve atau suction valve ya. Sebenarnya dalam tank tutupnya itu ada valve ya. Kalau di generasi 8 itu dalam tutupnya dua valve itu sama kayak radiator. Jadi dalam tutupnya itu ada yang disebut dengan pressure valve, ada yang disebut dengan vacuum valve atau suction valve. Kecuali kalau di generasi yang strip 8M0 kalau nggak salah aku lupa mulainya ya. Tapi rata-rata di generasi strip 10 di PC200 strip 10M0CE, di PC210 strip 10 itu sudah dipisah. Jadi tutupnya itu hanya untuk pressure valve, kemudian untuk suction valve-nya itu ada di breather-nya, jadi terpisah. Breather-nya terpisah. Kalau di generasi sebelumnya kan gabung ya. Oke, kevakuman itu apa sih? Kevakuman adalah kalau kita ngomong ke Google ya, tanya ke Google adalah keadaan hampa udara atau kekosongan. Istilah vakum ini dapat merujuk pada kekosongan jabatan. Tapi kita ngomong di situ tuh udah vakum, udah nggak ada udara. Jadi dari negatif pressure ya. Ujung-ujungnya sebenarnya kalau terjadi kevakuman adalah akan memperlambat aliran dari oli sendiri. Yang dari tangki itu akan memperlambat proses untuk masuk ke pompa. Itu ya sebenarnya. Seperti gini, kevakuman pada tangki hidrolik ya teman-teman. Teman-teman basicnya kalau apa ya, kalau aku jelasin secara sederhana nggak berhubungan dengan ini aja yang paling simpel ya. Bahwa di dalam tutup tangki oli, tutup drum ya, dalam drum apapun, kebetulan pemacu ya genuine oil. Jadi pasti ada dua tutup. Pertama ini yang tutupnya yang gede, kemudian ada yang kecil, Pak. Itu ya teman-teman. Ini ada tujuannya, Pak. Jadi yang gede ini mungkin teman-teman sepakat lah ini untuk mengeluarkan atau memasukkan oli. Biasanya kalau baru kita mau ngisi kan dikeluarkan entah menggunakan pompa seperti gini, hand pump atau manual nih, dijeglokin ya atau di apa sih bahasanya dituang manual. Kalau misalkan ininya tidak dibuka, teman-teman perhatikan, kalau ininya tidak dibuka, maka kalau Anda teman-teman menggunakan pompa, kedalaman dia akan berat. Kalau ininya sealnya bagus ya, maksudnya pasangnya bagus tuh, dia akan berat, Pak. Semakin lama semakin berat. Kenapa? Karena di sini tidak ada udara. Habis pada saat diambil. Ya. Kalau teman-teman misalkan tuangkan secara langsung, tanpa melepas ini, itu nanti alirannya tidak akan lancar, tidak akan ngalir gitu ya. Tapi dia akan blek, blek, blek gitu. Itu terjadi kevakuman. Kenapa? Karena udara dia mengeluarkan dia mengeluarkan oli, kemudian oli itu tertahan, Pak, karena ada udara yang harus masuk lewat satu lubang itu. Ya makanya kalau mau lancar ini ya dibuka. Jadi Anda akan lancar ngalirnya karena oli turun ke bawah, sisa kekosongannya itu di drum itu akan diisi dari atas oleh udara. Itu kevakuman ya. Jadi hubungannya apa sih dengan tadi ya? Tadi itu terjadi kevakuman, Pak. Itu ya. Jika terjadi kevakuman di dalam tangki hidrolik, maka akan mengakibatkan aliran oli di pompa hidrolik tidak akan lancar, terutama saat kondisi hidrolik relief. Jadi pada saat kondisi hidrolik relief, di mana attachment itu posisi relief, maka akan terjadi keterlambatan, Pak. Keterlambatan yaitu masuk ke subpistonnya akan lambat, sehingga apa? Bukan oli semua di situ, di subpiston yang nanti masuk ke apa tuh? Kalau bahasa umumnya perahunya ya, atau camnya. Itu akan ada udara atau akan ada bukan oli semua lah istilahnya. Sehingga apa? Lapisan oil filmnya tidak ada. Itu menyentuh langsung dengan antara subpiston dengan dengan camnya, ya akan rusak kan. Yang satu namanya besi, satu kuningan, ya kuningan akan hancur. Itu ya teman-teman. Oke, jadi untuk pompa hidrolik sendiri teman-teman ya, saya ulang lagi, pompa hidrolik sendiri indikasi kerusakan tadi ya, itu kan
Ini nggak ngomong 1, 2, 3, 4 ya teman-teman, tapi jadi vakum tangki hidrolik. Biasanya gini, saya pernah diskusi ya setahun yang lalu dengan owner lah. Ada beberapa unit Komatsu ya teman-teman, mungkin 13 atau 14 unit lah, eskavator semua, walaupun ada 200, ada strip 10 ya teman-teman. Itu pernah dia trouble-nya mengirimkan video trouble pompanya rontok. Pak, bang kenapa ya? Padahal dia bilang gini, olinya bagus pak, oli hidrolik itu bagus, tidak kotor, dan schedule sesuai 4.000 jam bang saya ganti. Olinya juga sesuai spek bang. Ya, dia menggunakan genuine pak, oli spek. Walaupun waktu itu HM-nya 8.000 ya pak, udah 8.000. Harusnya masih oke pompa, saya bilang jangan, nggak ada masalah, karena dia pun bilang unit lain pun ada ya 15.000, ada yang 16.000, pak aman bang, tapi kok unit ini yang PC 208 ceritanya apa namanya, udah pompanya udah kena. Jadi ini ya teman-teman faktor-faktor. Selain dari oli, tadi juga olinya tidak terkontaminasi oleh hidroliknya ya. Kalau terkontaminasi ya bisa mempercepat itu. Kedua, pengoperasian alat. Jadi operatornya itu membawa terlalu kasar, alatnya ngerelip gitu ya. Paket ngerelip, arm ngerelip, udah. Terus area kerja yang berat dan keras. Pada akhirnya kalau area kerja yang berat dan keras atau yang nomor 3 ini kumpul pakai tumpul ya ujungnya ini operator nanti akan memasang relay pak untuk mendapatkan sekali garuk tuh paketnya penuh lah. Jadi paksa karena faktor 2 nomor 3 ya. Ini. Jadi ujung-ujungnya ke nomor 1. Kalau yang penjelasan nomor 1 aja bisa diakibatkan operator yang baru lah. Dia belum bisa mengkombinasikan alat dengan baik kan. Jadi pakai arem gitu ya. Tapi kalau untuk 2, 3 ini udah dipaksa lah gitu. Karena kondisinya bebannya atau medannya keras ya. Gitu. Selanjutnya keseringan overheat ya. Hidrolik overheat dipaksa ya nanti pompa bisa. Ketiga juga over pressure ya. Tuh, teman-teman. Ini salah satu dari sekian banyak penyebab pompa bisa kena. Yang kita bahas sebenarnya ini ya. Jadi kevakuman di tangki hidrolik, teman-teman. Catat ya. Kalau untuk poin oli, pengoperasian, overheat, overpressure mungkin teman-teman udah paham. Jadi kita bahas vakum tangki hidrolik itu kok bisa jadi piston jebol atau pistonnya rusak ya, sub pistonnya. Jadi ini kejadian lama ya teman-teman, aku lupa ini kapan. Ini kerja sama juga pak. Jadi customer ini HM-nya aku lupa ya 8.000 atau 10.000-an ceritanya. Sudah kena seperti ini pak. Ya, jadi ini lebih parah malah yang ini ya. Oh, kalau ini beda lagi nih. Ini foto yang dikirimkan seseorang lah. Cuma ini ke sini ya teman-teman. Jadi yang itu yang ini. Kalau yang ini yang ini. Jadi terlihat ya subpistonnya teman-teman udah pasti tahu ya. Bahwa ingat, tapi gini ada juga yang di apa ya? Di gerinda atau di amplas. Jadi ininya itu nggak ada sunya. Kayak gini di amplas pak, dipasang lah. Ya pak, saya bilang itu ya gimana saya berarti bapak belum tahu struktur advancer fungsinya apa. Jadi subpiston ini kuningan nanti akan ketemu dengan ini nih teman-teman yang ini ya perhatikan. Nah ini namanya follower lah, cam follower ya atau perahu lah ya yang bisa bergerak gini perahunya dia, serpo lah bahasa kita. Ini ketemu dengan di sini itu ada garis-garisnya ya, labirin-labirinnya tuh. Jadi ketika ini kepasang ke sini, teman-teman, sebenarnya aktualnya adalah labirin ini akan diisi oleh oli hidrolik. Jadi oli hidroliknya terisi. Ya, sehingga apa? Pada saat berputar nanti terjadi lapisan oil film. Jadi sebagai bantalan bahasa mudahnya. Jadi antara subpiston sekali lagi dengan kuningan tidak bersentuhan langsung dengan posisi dari si followernya atau camnya. Jadi adalah olinya, ya olinya itu. Kalau nggak ada ya akan tergerus pak. Bayangkan ini akan kena dengan ini ya rusak lama-lama habis. Ya, engine bisa macet, diem, setaranya berat. Karena apa? Ketahan di situ ya. Nah ini nih, terlihat nih fungsinya ini ya teman-teman ya. Nih, terlihat jelas kan? Gitu. Jadi kalau kondisi udah nomor ini, yang ini harusnya jangan dipakai, diganti. Kalau yang ini oke lah masih bisa digosok mungkin teman-teman ya. Kondisinya penting jangan ada pecah aja, jangan ada pecah gitu ya, pecah gitu. Tapi kalau masih harus gini, kalau menurut saya masih bisa digosok. Jadi gini, kenapa sih kalau kita ngomong kevakuman, over pressure dan lain sebagainya, kok bisa
rusak pistonnya. Perhatikan ya. Saya akan jelaskan secara detail ya teman-teman. Gini, jadi perhatikan nomor 18. Ini subpiston. Piston ini dengan 17, kemudian dengan 8, itu pada saat engine berputar, dia berputar sesuai dengan putaran mesin. Kalau engine-nya berputar 1000 RPM, rotasan per menit, maka ini pun akan berputar 1000, Pak. Ingat ya. Jadi kencang sekali putarannya, 1000. Kalau engine-nya 2000, ini 2000 putaran juga. Ya, rotationnya gitu. Itu teman-teman yang perhatikan. Sementara yang nomor 20 ini itu sebenarnya tidak berputar. Fix dia, diem. Hanya dia bisa bergeser. Bergeraknya itu bergeser untuk minimum maksimum ya. Minimum maksimum, minimum maksimum. Untuk mengatur nanti celah 18 ini pendek, memendek atau memanjang, sehingga oli nanti yang masuk itu bisa banyak, bisa sedikit. Itu teman-teman ya. Jadi kalau 18 itu digerakkan oleh mesin, 20 itu digerakkan oleh LS system namanya. LS system. Sekarang perhatikan di nomor 9. 9 ini apa sih namanya? Plate ya, pallet plate kalau nggak salah. 9. Nomor 9 ini pallet plate. Pallet plate ini kan punya ada 2 lubang utama, yang besar, yang satu kesatuan yang bawah itu suction. Jadi dari tangki istilahnya masuk ke sini, Pak. Kemudian dia akan masuk ke ini pompa kan ke piston ya, dalam sini nih. Ini masuk. Nanti ada piston itu 9 kalau nggak salah. Masuk, Pak. Kemudian dia berputar kan. Ketika dia berputar dengan sudutnya kemiringannya yang dari nomor 20, maka dia akan keluar dari yang atas nih. Yang atas teman-teman ya. Sehingga apa? Oli bisa mengalir ke sistem. Di pompa berfungsi dengan baik ya, terus berputar. Nah, jika pada saat Anda direlipkan, maka pressure itu akan antara suction pompa dengan ujung end stroke attachment ya, itu akan sama, Pak. Ini basic ke oli hidrolik ya, ke sistem fluida, bahwa tekanan itu akan menyesuaikan ya, tekanan itu akan menyebar ke segala arah sesuai dengan ruang-ruangannya dia. Jadi kalau begitu 100 kilo ya di attachment silinder 100 kilo, di kontrol palap 100 kilo, di pompa juga 100 kilo. Begitu kalau sampai 400 kilo misalnya tadi over ya. Ya, makanya itu dulu pertanyaan, kenapa Bang yang diukur itu pressure itu adalah di pompa, bukan di attachment. Ya, karena sama antara pompa dengan attachment sama. Ya, ketika kita gerakan itu ya. Nah, pada saat ada gerakan, sekali lagi ya tadi kalau untuk subpiston masalah oil film udah paham ya. Jadi dia akan menekan sama ketika misalnya sistemnya 350 kilo ya. Mulai ya susah juga. Nah, 350 kilo ngerelip, maka kesini pun akan terjadi back pressure. Si piston ini akan terdorong ke belakang ya. Besar 350 kilo akan terdorong lagi, jadi semakin rapat lagi antara subpiston dengan cradle 20 apa sih, 20 itu camnya kan, cam rockernya. Kalau nomor 19 ini cradle itu 19 ya. Jadi akan antara subpiston yang kuningan itu akan terus menekan si camnya 200 kilo, tekan 200 kilo, 200 kilo. Jadi itu tekan disebutnya back pressure, Pak. Semakin tinggi tekanan maka semakin mendorong. Pada akhirnya apa? Ya, kalau misalkan di situ ada keterlambatan saja dikarenakan oli karena vakum, telat ya olinya, maka ya akan mempercepat kerusakan. Jadi si subpistonnya ini tuh telat gitu. Olinya tuh nggak masuk semua, maka bisa rusak. Jadi bisa bersentuhan langsung lah. Yang kedua itu. Yang selanjutnya sebenarnya nanti terkait oli ya, misalkan olinya kotor ya sama kotoran kan. Yang tadinya oli sebagai pelumasan nggak ada, Pak. Langsung udah ketemu, apalagi ada kotoran ya akan mempercepat kerusakan. Itu teman-teman ya alasannya sebenarnya. Jadi makanya kalau terjadi kevakuman sering Anda direlip ya nggak lama tuh pompa tuh pasti kena. Ya mungkin nggak sehari 2 hari lah teman-teman. Rata-rata mungkin 6 bulan aja udah syukur itu. Biasanya indikasi awalnya itu ada noise dulu. Biasanya pompa itu noise. Gitu direlip gitu ya. Ada suara abnormal lah di pompa. Itu udah indikasi tuh. Dari indikasi terjadi masalah. Itu ya teman-teman. Jadi
Kalau hydraulic lift itu kan pengertiannya tekanan pompa pada saat attachment maksimal atau end stroke ya. Terus pressure relief standar itu berapa sih? Nah itu di 350. Kalau untuk stay aktif 380. Nah itu. Makanya ini salah satu alasan kenapa pressure pompa itu dibatasi. Maksimal di 380 lah. Kalau misal ada yang sampai 450, 480, artinya over 100 lebih gitu. Jadi ini akan mempercepat proses ini karena semakin besar nanti tekanan sistem akan dorong piston ke belakang semakin rapat. Itu ya. Jadi harus benar-benar terjaga pressernya, dan ini pun alasan kenapa tidak boleh ngerelip itu nggak boleh lama. Nggak boleh lama teman-teman karena ini didorong benar-benar 350 kilo loh bayarnya. Itu pun menurut saya udah besar ya. Oke, ini udah paham kenapa saya bilang pompa bisa sampai ke vakuuman. Ya, next. Sekarang kita balik ke vacuum tank hidrolik ya. Jadi ada dua ini ya, teman-teman. Di PC 208 itu kalau kita lihat kan tutupnya doang ya. Di atasnya itu hanya tutup, teman-teman. Jadi ya ini return filter sama strainer ini kan nggak ada ini ya, cuma tutup. Jadi tutupnya itu namanya safety valve. Jadi dia ada namanya relief cranking pressure. Jadi ada relief cranking pressure itu antara 0,17 plus minus 0,07 kilo ya. Dan untuk suction cranking pressure-nya itu di antara 0 sampai 0 negatif ya ini teman-teman, 0 negatif 0,005 kilo. Jadi ini negatif pressure ya atau suction dalam satu tangki. Kalau untuk bypass-nya kan ini ya, untuk bypass-nya. Ini bypass-nya itu settingan ini 1,5 lah kilogram ya. Jadi kalau udah buntu maka dia bisa ke atas membypass. Ini kondisi dalaman tangki oli hidrolik ya. Tangki oli hidrolik ini antara wilayah ini yang filter itu sebenarnya memang tersambung ya, tapi lewat bawah jalur bawah ini. Jalur bawah. Jadi kalau misalkan levelnya, ini levelnya segini teman-teman ya. Nah ini levelnya. Maka ya dia harusnya di tengah-tengah sini, nah segini. Gitu ya, kalau levelnya segitu. Jadi jangan sampai ini di bawah, tapi aquanya di atas. Berarti apa di sini? Oli di sini ketahan sama udara. Udaranya apa? Vakum. Ruangannya vakum ya. Kenapa? Karena suction cranking pressure-nya ini sebenarnya yang bermasalah. Itu yang di PC200. Jadi kalau ada yang mengatakan, "Bang, itu tutupnya," ya jadi karena mungkin dia PC208 di mana di dalam tutup ini masih ada dua valve. Nah. Tapi kalau untuk generasi di strip 10 ya dan di strip 8 M0, M1 yang terbaru itu sebenarnya udah dipisah, Pak. Nah, jadi dalam ditutupnya ini, nah ini tutupnya ya. Kalau spesifikasinya saya ini udah. Jadi di pressure valve tuh di dalam. Jadi pressure valve tuh insert the cap ya. Jadi reliefnya ini nih sama ya 0,8. Terus untuk suctionnya juga dia below ya, or below. Jadi 0,22 kg atau ke bawah. Bypassnya tinggi dia 2,5 ya. Jadi kalau di PC208 pressure valve dan vacuum valve itu di dalam tutupnya satu. Tapi kalau PC210 pressure valve-nya ditutup tangki, tapi vacuum valve-nya atau suction valve-nya di bleeder. Nah ini untuk yang PC200 ya, perhatikan. Ini ya ini dalam tutup ini untuk intake-nya yang tengah ini, yang hitam ini ya, ini untuk pressure valve-nya ya. Tapi di tengahnya ada elemen sebenarnya. Ini ganti ya. Saya buntu. Ya ini untuk PC208 ya. Di dalam tutupnya ini ada dua valve. Nah beda dengan yang PC210 teman-teman. Di PC210 kalau kita memperhatikan ini kan, ini ada breather, ini ada tutup. Nah ini tutupnya ini. Dan ini ada breather. Nah di dalam breather ini, elemen breather sih sebenarnya. Ini. Tapi di breathernya ini, jadi kesatuan Pak, detail kalau kita buka ini. Nah untuk yang elemen yang warna putih sebenarnya nomor 45 ini ya. Jadi untuk kevakuuman dia ada nomor 51 valve Pak. Valve inilah yang mengatur udara itu bisa keluar masuk. Ya berdasarkan ada dua sih, ada beberapa. Pertama bisa diakibatkan karena oli hidrolik kurang. Oli hidrolik kurang jadi apa? Udara itu bisa masuk pada saat awal hidup, udara masuk mengisi ruang itu ya teman-teman. Kedua sebenarnya pada saat terjadi ya tadi kekosongan udara,
Jadi bukan hanya pada saat mati saja atau awal start, awal hidup kan, tapi pada saat engine udah beroperasi pun, ketika terjadi kevakuman, ya ini akan masuk, udara itu akan masuk ke dalam lewat ini. Nanti disaring dulu sama elemen filter, baru ke bawah lah, ke tangki. Itu kalau terjadi kevakuman saatnya. Kalau misalkan tidak seperti itu, maka ya akan terjadi tadi ya, vakum dia. Nah ini bedanya ya teman-teman tadi. Jadi tengahnya ini udah nggak ada palp lagi, tapi langsung yang gede. Yang gede ini apa ya, rubber, rubber nanti dia menekan. Nah sebenarnya di sini ada itu juga ya, ada elemen juga. Harus diganti lah setiap 500 jam. Oke, jadi gini teman-teman perhatikan. Saya udah pernah bahas juga di video ini, silahkan. Untuk fungsi dari breeder fuel tank lah, breeder tangki itu sama ya teman-teman. Dan part numbernya juga sama elemennya kalau tampilnya diganti. Nah di sini. Ini gini, jadi kalau teman-teman ngecek tadi, oh ini buntu, ganti saja. Nanti normal sendiri, kalau ini kotor ganti normal sendiri teman-teman. Dan ingat, ini harus ada, jangan sampai tidak ada. Kalau tidak ada, Anda lepas. Memang nanti kevakuman bisa saja hilang, teratasi ya teman-teman. Tapi apa, udara kotor nanti bisa masuk ke dalam tangki. Jadi mempercepat proses terjadinya kotoran atau kekotoran oli hidrolik ya. Karena masuk kan, debu masuk, itu saja. Nggak disaring dulu sampai elemen ini. Nah di nomor 19 ini masuk, jadi dia bisa bernapas. Jadi enggak, ini sebenarnya lebih ke masuknya ya. Jadi kalau di mulut kita, mulut dan hidung kalau difungsikan dengan baik, mulut itu untuk mengeluarkan, Pak. Namanya pressure palate. Tapi kalau hidung untuk menghisap. Gitu ya bahasanya gitu ya. Walaupun kondisi-kondisi tertentu lah. Nah ini nih, itu penjelasan saya untuk basicnya teman-teman ya, perhatikan bahwa untuk hydraulic tank oil filler cap ya di sini. Bahwa the oil filler cap will release the pressure in the hydraulic tank to prevent the pressure on the tank from the increase when the pressure exceeds the set pressure. The pressure in the hydraulic tank increase when the oil level or the temperature increase. Kalau pressure set ya 0,2. Jadi tutup oli berfungsi untuk membuang, rilis itu membuang atau mengeluarkan tekanan di dalam tangki hidrolik ya, untuk menjaga tekanan dalam hidrolik meningkat ketika pressure tercapai, the set pressure ya teman-teman. The pressure of the tank crash when the oil. Jadi tekanan dalam tank itu bisa meningkat, bisa diakibatkan karena temperatur atau level. Ya jadi fungsinya dia tutup tank itu adalah ya mengeluarkan udara yang berlebih dan mempertahankan ya tekanannya itu. Sekarang breather, hydraulic tank breather. Di sini dikatakan the function ya teman-teman. The breather is a function that the ambient pressure into the hydrotank to prevent negative pressure. Negative pressure is not if the oil level in the hydrotank decrease because the hydrotank is pressurized and Arctic. Arctic ini apa ya? Aku nggak tahu ya teman-teman. Ya, jadi breather ini berfungsi untuk menjaga ya ambient pressure di dalam tangki hidrolik untuk mencegah terjadinya negative pressure ya. Jadi negative pressure ini terjadi jika oil level hydraulic tank berkurang dikarenakan hydraulic tank is bertekanan dan airtik aku nggak tahu ya apa ya. Jadi bisa kalau udah sampai dia vakum ya tadi balik lagi dia akan mengalir itu tidak lancar gitu. Akan ada jeda geleguk gitu ya. Sehingga pada saat hydraulic relief atau pada saat RPM tinggi, kebutuhan untuk pelumasan subpiston dengan camnya berkurang, sehingga subpiston bisa berhubungan langsung dengan cam, maka bisa terjadi rusak ya. Oke teman-teman, ini ya. Jadi sebenarnya cara yang tadi itu memang cara yang keliru ya teman-teman. Makanya saya bilang apa ya, ini tidak ada di shop manual manapun, tidak ada di tempat training manapun, karena apa ya, ini ya alasannya ini. Jadi pada saat kita mengganti, ini sebenarnya job pekerjaan saya ini adalah mengganti return filter. Nah, kemudian karena ada informasi dari operator sebelumnya, sebelum saya mengganti, ya ini saya lakukan cara ini. Kalau teman-teman yang benar kan ganti filter, return filter itu adalah sebelum kita melepas tutupnya, yang wajib
adalah kita membuka tutupnya kan, tutup capnya, bukan cover ini maksudnya, tutup tutup capnya lah ya, dibuka sehingga tekanan buang kan gitu. Itu basicnya kayak gitu. Nah, yang saya lakukan beda. Kenapa? Jadi pada saat saya servis, pertama saya biasa ini di akhir ya. Di servis itu ganti oli mesin dulu, ganti oli swing dulu, ganti filter segala macam. Nah, yang ini saya terakhirkan. Biasanya gitu. Saya terakhirkan kenapa? Untuk ya tadi supaya olinya dingin dulu, tekanannya supaya turun dulu dan sebagainya ya, teman-teman. Nah, pada saat posisi tekanan seperti ini, teman-teman, level, saya melihat, nah ini real ya, jadi levelnya itu kok di bawah L. Ini, padahal sudah 30 menit saya servis baru ini. Tuh, Pak, nah, saya ngomonglah ke operator waktu itu, Pak, eh, bisa di sini ada stok oli hidrolik nggak? Biar sekalian saya isi. Nah, servis saya minta sekitarnya 15 sampai 20 liter lah. Ya 15 liter Pak, biar nanti ada di minimal antara low sama high ya. Kalau ini kan di bawah tuh. Info dari operator, ternyata Pak, ini seminggu yang lalu sudah kami isi, tapi kok berkurang lagi. Tapi nggak ada bocor Pak, di pompa nggak ada bocor, di hose nggak ada bocor, di kontrol palap nggak ada bocor, di silinder nggak ada bocor ya. Nah dari data itu, ya udahlah, baru saya ke langkah ini, ya melepas ini. Tuh teman-teman ya. Sorry, gambar ini nggak saya tunjukkan. Ini bukan gambar aslinya. Waktu itu kondisi breedernya kotor banget teman-teman. Ini masih oke lah. Itu kotor banget. Cuma saya nggak lupa nggak saya foto ya. Abaikan, hiraukan. Baru sini. Nah, jadi kondisi seperti ini, informasi dari operator seperti ini, saya akan ini pertama posisikan gambar. Oke, ini seperti gambar gini lurus ya. Kerjakan servis yang lain dulu. Oke, cek ternyata di low. Info operator sudah ditambah 15 liter 1 minggu yang lalu. Oke. Nah, dari sini baru saya langsung buka tutup koper returnnya, Pak. Saya buka. Ternyata apa? Temuannya ini kan. Temuannya adalah orinya di atas. Full ini penuh semua. Padahal levelnya ini kan di bawah low. Harusnya dengan garis di atas ini kan. Harusnya dia di bawah olinya menyesuaikan dengan garis ini kan. Garis ininya kan. Pastikan oli tidak berada di atas. Ya, kalau di atas, jika oli di atas coba buka filter. Apakah oli langsung turun? Jika tidak turun, coba buka tutup tangki hidrolik. Jika oli langsung turun, maka indikasi sasan palep atau vakum palep ada masalah. Nomor 10, cek dulu breeder elemen atau tidak. Jika tidak, bersihkan palep. Jadi ini kalau misalkan bersih temuannya, maka ini Anda nomor 19 wajib Anda buka. Anda bersihkan, Anda cek. Ini bisa macet dalamannya. Ini palep ya. Ya Anda semprotlah menggunakan WD, CRC atau solar. Udah gerak-gerakin aja sih, gerak-gerakin, tusuk-tusuk atau angkat-angkat palepnya, semprot lagi sampai dia lancar. Karena kalaupun Anda ganti elemen berkali-kali, kalau nomor 19 ini macet, ya, problem ya teman-teman. Kebetulan yang saya tanganin ini filternya, elemen filternya yang buntu ya. Setelah tes ternyata ini langsung naik lagi. Ya sorry naik ya. Kalau ininya naik lagi ya, apa ke posisi high ya. Jadi normal. Jadi hanya dari ganti elemen. Tuh teman-teman ya. Itu teman-teman ya sedikit informasi mengenai problem ini. Jika ada hal yang mungkin perlu didiskusikan, silakan isi kolom komentar. Kalau misalkan Anda mau menyanggah saya, silakan, nggak apa-apa isi kolom komentar. Ini hanya ya kita media berbagi aja. Semoga apa ya dari hal sederhana ini teman-teman apa ya kita bisa mencegah problem yang lebih besar. Jadi problem ini saya nyatakan diakibatkan karena elemen breeder buntu yang PC210 ya. Kalau misalkan di PC200 di pelapan yang elemennya masih gabung dengan tutupnya, bisa jadi tutupnya yang problem. Saran saya bersihkan tutupnya. Kalau tidak bisa dibersihkan, ganti tutupnya. Kalau tidak diganti, ya tadi bisa ke pompa, bisa kemana-mana. Yang tadinya cuma 1-2 juta, bisa puluhan juta kan. Belum pekerjaannya kemana-mana. Kalau udah rontok tuh ya udah flashing wajib semua. Ya itu teman-teman. Mungkin itu aja. Sekali lagi saya mohon maaf. Bukan maksud untuk mengajari. Tetap semangat, tetap keselamatan. Salam olahraga berat.